Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat sore hari ini. Untuk kita dapat melanjutkan pelajaran ini, kita memohon kuasa Roh Kudus, kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami sepanjang satu hari ini. Di setiap langkah kaki kami, di setiap aktivitas kami dan pekerjaan kami, Engkau yang menuntun dan memberkati, sehingga saatnya kami mengadakan saat teduh dan bermeditasi untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah bimbingan kuasa Roh Kudus akan menyertai kami. Dan dalam beberapa tempat mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, angkat tangan-Mu, biarlah Engkau mengabulkan setiap doa-doa mereka. Sembuhkanlah mereka. Tuhan, angkat penyakit mereka. Dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 12 Desember 2024 yang berjudul Doa Yesus. Mari kita lihat bagaimana Yesus berdoa untuk seluruh umat-umat manusia. Dalam Yohanes 17 sering disebut sebagai doa Imam Besar Yesus. Doa ini merupakan penutup dari percakapan perpisahan. Yesus datang ke dunia ini agar umat manusia pada akhirnya dapat dipulihkan ke dalam hubungan pribadinya yang semula dengan Allah. Ia dengan setia melakukan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Dengan kata-kata dan tindakan dia mengkomunikasikan Allah, mengkomunikasikan Allah kepada orang-orang. Yesus akan segera meninggalkan dunia ini. Ia ingin sekali lagi membagikan kasih-Nya kepada para murid-Nya. Dia ingin mereka memahami hubungan yang erat antara dirinya, Bapa dan Roh Kudus. Dan dia ingin membawa mereka ke dalam hubungan pribadi yang sama dengan Allah, Bapa dan Roh Kudus seperti yang dia miliki. Bila mana kita baca dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, kata-kata atau frasa apakah yang dalam pasal ini yang mengungkapkan kerinduan Yesus akan hubungan kasih yang erat antara dia, Bapa dan murid-muridnya. Banyak yang membaca Yohanes 17 memahami bahwa hal yang penting di pasal itu adalah kesatuan dan kasih. Tidak diragukan lagi tujuan Allah adalah untuk memulihkan kita ke dalam hubungan pribadi dengannya dan dengan semua orang. Tetapi pembacaan yang lebih cermat menyatakan adanya hubungan yang jauh lebih penting antara kasih dan kebenaran. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Bukan Allah seperti yang kita pikirkan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu dan tahu dalam kebenaran bahwa aku datang daripadamu. Yohanes 17 ayat 6 dan 8. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kristus datang untuk menyatakan Bapa. Penyingkapan ini penting karena banyaknya kesalahpahaman tentang Allah. Injil Yohanes menunjukkan betapa seriusnya Yesus menjalankan misi ini. Dia dengan tepat merepresentasikan firman dan tindakan Allah. Jika kebenaran tidak penting, mengapa harus bersusah payah? Saudaraku, Yesus menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan pada akhirnya ditolak oleh para pemimpin agama. Dia menderita ketidakpedulian dari orang-orang, dan bahkan kadang-kadang dari murid-muridnya sendiri. Salah satu muridnya mengkhianatinya,
yang lain menyangkalnya 3 kali. Dia mengalami pencobaan yang tak henti-hentinya dan mati di kayu salib. Di tangan orang-orang yang ingin dia selamatkan. Bagaimanakah engkau dapat merefleksikan kasih Allah dengan lebih baik seperti yang ada di antara Yesus dan Bapa dalam kehidupanmu sendiri? Semoga damai sejahtera surga boleh menjadi bagian kita, dan kasih dari Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu indahnya, begitu luar biasanya kasih Yesus kepada kami, sehingga dia benar-benar menyatakan cintanya di hadapan Bapa, agar Bapa dapat diterima, dan kami boleh bersama-sama di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang indah yang kami dapatkan. Biarlah ini menjadi bekal kami untuk menjalani hari-hari kami yang indah di kemudian hari. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.